Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi farrada siyam wasilata litaqwa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Sahabat-sahabat dimanapun berada yang dirahmati Allah, Alhamdulillah, puji syukur terpanjat kepada Allah. Kita masih diberi umur, mari kita sama-sama memberi asupan diri kita, jiwa kita dengan ilmu-ilmu yang tentu insya Allah akan jadi bekal untuk pengamalan kita. Saya akan mengetengahkan 8 cara berbakti kepada orang tua yang sudah tiada. Sahabat sekalian, tentu kita semua ingin sekali kita bisa mengirimi ke alam barzah beliau pahala-pahala yang berlimpah mengalir terus. Karena salah satu pahala yang akan mengalir adalah wawaladun solihun, anak yang soleh. Kita tidak tahu nasib orang tua di alam barzah. Nauzubillah, mungkin saja sedang membutuhkan doa kita. Ya, karena mungkin dosa-dosa di dunianya sekarang sedang merasakan nauzubillah misalnya siksa. Maka kita jangan lupa, mungkin orang tua kita membutuhkan aliran pahala, membutuhkan doa, dan membutuhkan kesolehan kita. Maka insya Allah 8 cara berbakti kepada orang tua yang sudah tiada jadi keilmuan kita untuk diamalkan supaya jadi buah bakti kita, bukti bakti kita kepadanya. Mana yang 8 itu? Yang pertama, doakan dan mintakan ampunan. Jadi ya doakan itu ya didoakan gitu. Allahumma taqabbal imanahu, ya Allah terima imannya. Wa taqabbal islamahu, terima islamnya. Wa taqabbal jami'a amal, ya Allah terima amalahu, amal-amalnya gitu. Waghfir jami' dunubahu, ya Allah ampuni dosa-dosanya. Atau yang kalau minta ampunan, Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Kalau tidak bisa pakai bahasa Indonesia, ya Allah terima iman Islam orang tua kami, terima amal ibadahnya, ampuni dosa dan hilapnya, ya Allah. Mudah-mudahan ya Allah lapangkan kuburnya, naungi olehmu ya Allah dengan naungan rahmat-Mu ya Allah. Jadi doakan dan mintakan ampunan gitu untuk orang tua kita. Yang nomor kedua, tunaikan janji-janjinya. Karena kadang-kala di alam barzah itu mungkin imannya sudah diterima, Islamnya sudah diterima, amal ibadahnya juga luar biasa, tapi terhalang karena punya janji-janji di dunianya yang belum ditepati, yang bisa mengganjal itu bisa jadi ya pengganjal ya di alam barzahnya itu. Maka tunaikan janji-janjinya. Mungkin saja pernah berjanji ingin memberi karpet ke masjid, ayo belikan sekarang dan diniatkan untuk mengkifarati janji orang tua kita. Yang mungkin pernah berjanji gitu ya, ingin menyantuni yatim, ayo santuni oleh kita yatim dengan niat mengkifarati janji orang tua kita. Yang mungkin pernah berjanji ke tetangganya mau ngasih ini, misalnya ngasih dispenser atau apalah, itu tunaikan janji-janjinya gitu. Karena mimba diwasiati yusobiha audain, bahwa ya kita itu sesudah beliau meninggal kita harus tunaikan ya hutang-hutangnya atau wasiat-wasiatnya gitu. Kecuali yang ya menyelisihi ya syariat, misalnya janji ingin membangun diskotik, ya itu mah jangan. La ta'ata li makhlukin bimaksiatillah, tidak boleh mentaati makhluk dengan bermaksiat kepada Allah gitu. Tapi kalau janji-janji kebaikan kita tunaikan gitu. Selanjutnya yang nomor ketiga, sambungkan kasih kepada kerabat-kerabatnya. Ya, kalau kita ingin berbakti kepada orang tua, cari orang-orang terkasih orang tua kita siapa gitu. Mungkin orang tua kita itu
ya nikah lagi dan punya ibu sambung kita, maka dan ibu sambung itu dicintai oleh bapak kita atau oleh ibu kita, maka berbakti kepada orang terkasihnya itu, maka itu membahagiakan beliau di alam barzahnya gitu. Atau mungkin beliau punya kakak jadi uak kita, berbakti kepada uak kita. Beliau punya adik kesayangan yaitu paman kita, maka berbakti kepada paman kita, itu akan menggembirakan di alam barzahnya bagi beliau gitu. Atau mungkin beliau punya anak angkat jadi adik angkat kita atau kakak angkat kita, maka harus baik-baik dengan anak angkatnya. Kenapa? Karena anak angkat ini disayangi oleh orang tua. Kalau ingin membahagiakan orang tua, maka sayangi orang-orang yang dicintainya ketika beliau masih hidup gitu. Jadi ya sambungkan gitu ya tali kasih kepada kerabat-kerabatnya ya, bisa tadi ibu sambung, bisa ke paman, uak gitu ya, ke bibi gitu. Itu kan orang-orang kerabat-kerabat dari orang tua kita. Selanjutnya muliakan teman-temannya, karena kata ya, di hadis itu memang begitu, inna abarul birri ayasila arrojul ahla wuddi abihi. Ya sesungguhnya ya bakti dari seorang tuanya gitu adalah ketika dia menyambungkan silaturahim kepada wuddi abihi, ya orang-orang yang dicintai oleh orang tuanya, sahabat-sahabatnya. Jadi punya teman rekan kerja, orang tua kita punya teman kuliah, teman mesantren, teman sekolah, maka sambungkan gitu. Saya bapaknya Anu bin Anu, dulu katanya teman bapak ya lagi ngontrak atau lagi kerja atau lagi kuliah, itu sambungkan gitu. Itu luar biasa. Kenapa Abu Bakar, Umar, Ali dimuliakan? Karena sahabat Rasul gitu. Nah kita juga harus memuliakan sahabat-sahabat orang tua kita. Kenapa? Karena itu kan sahabat orang tua kita gitu ya. Sayyidina Ali, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Tolha, Jubair, Sa'ad, Sa'id, Abi Ubaidah itu dimuliakan. Kenapa mulia? Karena sahabat Rasul. Kan kita cinta ke Rasul, maka harus cinta ke sahabat Rasul. Kalau kita ingin berbakti kepada bapak kita, maka ya berbuat baiklah kepada teman-teman atau ya karib-karib bapak kita, ibu kita gitu. Selanjutnya yang nomor kelima, bayarkan hutangnya. Kalau kita tahu bahwa orang tua kita punya hutang, bayarkan. Kenapa? Berat sekali bagi orang tua di alam barzahnya jika punya hutang dan tidak dibayarkan oleh kita keburu meninggal. Wah itu luar biasa ngeri. Karena di hadis-hadis itu, hadis Muslim ada, ya ghafiru lisyahid kullu dzanbin illa dain. Orang syahid saja yang luar biasa di keutamaannya di sisi Allah, kalau dia punya hutang gak akan diampuni itu dosanya gitu. Nah, itu apalagi bukan syahid, orang tua kita meninggalnya bukan syahid. Wah itu lebih berat lagi. Syahid saja tidak akan diampuni itu. Selanjutnya ada hadis lain, nafsul mukmin, jiwanya orang mukmin yang meninggal muallaqatun, masih menggantung bidainihi karena hutangnya gitu, hatta yuqdu anu, sehingga dibayarkan oleh keluarganya. Jadi jiwa itu mudabdabun teka ditu teka dia gitu, nggak kesana nggak kesini. Nah itu kan kasihan orang tua kita. Maka yang punya hutang bayarkan hutangnya. Yang nggak tahu, aduh saya nggak tahu punya hutang atau enggak, umumkan. Ya pas penyolatan jenazah itu seharusnya sesudahnya itu barangkali bapak saya, ibu saya pernah berhutang ke tetangga, ke rekan kerja, tolong hubungi saya supaya saya bisa meringankan di alam barzahnya. Jadi bayarkan hutang, karena ngeri orang yang meninggal dengan ada hutang yang belum dibayar. Selanjutnya yang nomor keenam, sodakoh, infak atau wakaf atas namanya. Jadi kalau sahabat-sahabat sayang ke orang tua dan ingin berbakti ke alam barzahnya, mengalirkan pahala, ayo wakaf ke masjid misalnya. Pak DKM, ini karpetnya sama saya ya, mengatasnamakan ibu saya. Itu boleh, hadisnya sahih banget. Inna rajulan qala li Nabi sallallahu, inna ummi uftulitat nafsaha fa'adunu law takallamat yatasaddaqat fahalaha ajrun anta saddaqtu anha qala na'am. Jadi ada seorang laki-laki, ya Rasul, ibuku telah meninggal. Saya yakin kalau ibuku bisa bicara sekarang pasti beliau ingin sodakoh. Maka kalau aku bersodakoh atas namanya, apakah bakal sampai? Kata Nabi, na'am, benar bakal sampai. Maka
ada pembebasan tanah wakaf, ikut atas nama orang tua kita sebagai tanda bakti kita. Ada karpet masjid, ada misalnya pesantren, ada yang ngebangun madrasah ya di tempat terdekat misalnya kita. Silahkan, itu bagian bakti kepada orang tua. Tidak membicarakan keburukannya, cukup gitu, hanya kita tahu, maklumi dan maafkan. Orang tua kita kan manusia biasa. Dan yang terakhir, ziarahi kuburnya. Ya kapan saja sebenarnya, hanya mungkin kalau ada momentum lebaran, kumpul, terus kita cuti, libur, ya itu ngambil momentum itu tidak ada salahnya. Jadi kita ya ziarahi kuburannya, mungkin kuburannya sudah banyak rumputnya, siangi gitu ya, terus doakan gitu sambil ziarah kubur, sambil mengingat kita kematian. Maka insya Allah itu adalah bagian dari bakti kita kepada orang tua yang sudah meninggal. Sekali lagi, doakan. Yang kedua, tunaikan janji-janji. Ketiganya, sambungkan kasih kepada kerabatnya, saudaranya. Muliakan teman-temannya, bayar hutangnya, sodakoh, infak, wakaf atas namanya. Tidak membicarakan keburukannya, cukup gitu, hanya kita tahu, maklumi dan maafkan. Orang tua kita kan manusia biasa. Dan yang kedelapan, ziarahi kuburnya. Itu saja barangkali, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Mudah-mudahan orang tua kami yang sudah ada di alam barzah, ya Allah, lapangkan kuburnya, terima iman Islamnya, ampuni dosa dan hilafnya ya Allah. Beri kami kesempatan untuk berbakti kepadanya dengan mengirimkan pahala ya Allah. Solehkan kami yang dengannya ya Allah bisa mengalirkan pahala ke alam barzahnya. Ya Allah, kumpulkan kami di dunia dalam bahagia, dan di akhirat di surgamu dengan keluarga semuanya, ayah, ibu, ya Allah, kakek, nenek, adik, kakak, bibi, uak, semua kumpulkan ya Allah dalam bahagia di surgamu yang abadi. Amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.